Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Karina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potret kebijakan moneter di Indonesia secara singkat. Yang pertama, pada periode tahun 1945 sampai 1952, di sini belum terdapat bank sentral secara formal. Lalu di periode ini, Indonesia pertama kali mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, yaitu BNI dan juga BRI pada tahun 1946. Lalu di tahun ini juga terjadinya tindakan moneter berupa centering pada tahun 1950. Lalu masuk ke periode tahun 1953 sampai 1967, di mana di sini terjadinya pencetakan uang versus hyperinflation sekitar 600% pada pertengahan tahun 1960-an. Lalu di sini juga Bank Indonesia juga sudah terbentuk menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Lalu di sini juga terdapat tindakan moneter berupa centering pada tahun 1959. Lalu masuk ke periode tahun 68 sampai 1998, di sini mulai sering terjadinya konflik pencapaian tujuan kebijakan yang beragam. Lalu di sini juga terjadinya tantangan pelaksanaan kebijakan moneter yang semakin kompleks dan juga semakin berat. Lalu pada periode ini juga terjadinya penerapan flexible exchange rate. Lalu ada juga kerentanan perekonomian nasional dan terjadinya krisis multidimensi pada tahun 97 atau puncak dari krisis ekonomi. Lalu pada periode tahun 1999 sampai sekarang, BI juga masih merupakan bank sentral dari Republik Indonesia. Lalu Dewan Moneter pada periode ini ditiadakan. Lalu BI ini juga merupakan lembaga negara yang independen, yang mana artinya adanya tuntutan transparansi dan juga akuntabilitas kepada publik. Lalu juga adanya munculnya paradigma baru kebijakan bank sentral seperti inflation targeting, real time gross settlement, dan juga arsitektur perbankan Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Asma Karimah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa macam strategi untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Strategi yang pertama ada strategi penargetan nilai tukar. Strategi ini beranggapan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan pengaruhnya terhadap pencapaian akhir dari kebijakan moneter. Nah, kelebihan dari strategi ini yaitu dapat meredam laju inflasi, dan kekurangannya strategi ini tuh sangat rentan terhadap tindakan spekulasi. Nah, strategi yang kedua ada strategi penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter ini dilakukan dengan cara menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasarannya. Nah, kelebihan dari strategi ini yaitu dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen, sehingga bank sentral itu dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, kekurangan dari strategi ini yaitu sangat bergantung pada kestabilan antara besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan moneter. Nah, strategi selanjutnya ada strategi penargetan inflasi. Strategi ini dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga dan sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Nah, kelebihan dari strategi ini yaitu bank sentral itu dapat menjadi lebih kredibel sehingga bisa lebih fokus dalam mencapai kestabilan harga untuk tujuan akhir. Nah, strategi yang terakhir ada strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Jadi dalam strategi ini tuh tidak mengungkapkan penargetannya secara tegas, namun bank sentral itu tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan moneter. Strategi ini itu banyak dipilih guna mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan. Namun ada kekurangan dari strategi ini, yaitu dianggap kurang transparan dan dapat menurunkan akuntabilitas bank sentral di mata masyarakat dan parlemen karena tidak adanya kriteria keberhasilan pencapaian kebijakan moneter. Baik, perkenalkan, nama saya Stefanus Andimega Birawa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai instrumen kebijakan moneter yang dimana ini digunakan dalam menjaga kestabilan keuangan serta untuk mencapai keberhasilan kebijakan moneter itu sendiri, yang dimana instrumennya dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Untuk yang pertama terdapat cadangan wajib, yang dimana ini merupakan ketentuan bank sentral dalam memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya, dimana semakin tinggi cadangan wajib yang dimiliki maka akan semakin besar juga suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila semakin rendah cadangan wajib yang dimiliki maka akan semakin rendah pula suku bunga pinjaman. Lalu yang kedua terdapat operasi pasar terbuka atau OPT, yang dimana ini adalah
kebijakan berupa kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral, yang dimana ini akan mengakibatkan kontraksi moneter karena pengurangan likuiditas bank sehingga memperkecil kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, terdapat fasilitas diskonto, yang benar tingkat diskonto yang tinggi ini akan mengurangi permintaan kredit ke bank sentral sehingga akan mengurangi JOB. Sementara itu, apabila tingkat diskonto yang rendah akan meningkatkan permintaan pinjaman pada bank sentral dan pada akhirnya akan menambah JOB. Lalu yang keempat ada foreign exchange intervention, yang dimana ini adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan untuk memengaruhi JOB dan likuiditas di pasar uang melalui valuta asing. Dengan menjual cadangan devisa, maka tujuan dari bank sentral ini adalah mengetatkan likuiditas rupiah di pasar uang. Dan sebaliknya, apabila bank sentral membeli valuta asing, maka bank sentral ingin meningkatkan likuiditas rupiah di pasar uang. Lalu yang kelima, ada imbauan atau moral suasion, yang dimana ini adalah kebijakan bank sentral berupa imbauan pada lembaga keuangan dalam melakukan kebijakan tertentu yang diharapkan dapat mengaruhi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Namun moral suasion ini bersifat tidak mengikat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Teresa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bagaimana money supply berpengaruh terhadap PDB? Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini terdapat 4 grafik yang menunjukkan alur pengaruh perubahan money supply terhadap PDB. Pada grafik pertama, ketika Bank Sentral menetapkan kebijakan moneter ekspansif, maka money supply bergeser dari MS1 ke MS2 yang menunjukkan adanya peningkatan, dan interest bergeser dari I1 ke I2 yang menunjukkan adanya penurunan. Kemudian, penurunan suku bunga akan direspon dengan peningkatan investasi seperti yang ditunjukkan pada grafik kedua, di mana terjadi di pasar pinjaman, sehingga penurunan suku bunga akan menggeser investment yang dilambangkan dengan I besar ke kanan. Ketika suku bunga di pasar investasi atau suku bunga untuk pinjaman ini turun, investasi akan naik karena bisa meminjam dengan biaya yang murah. Kemudian di pasar barang dan uang seperti pada grafik ketiga, ketika investasi naik, maka Y akan naik karena Y fungsi dari J, I, G. Ketika Y naik ke Y2, maka keseimbangan baru berada di titik Y2 dan LM2. Kemudian di pasar keseimbangan permintaan agregat secara keseluruhan, ketika Y bergeser dari Y1 ke Y2, maka AD juga bergeser dari AD1 ke AD2. Yang berarti PDB mengalami peningkatan, karena seperti yang diketahui bahwa agregat demand menunjukkan Y atau real PDB dan harga. Maka jika agregat demand naik, maka PDB akan naik dan nantinya harga pun juga turut naik. Sehingga kesimpulannya ketika kebijakan moneter ekspansif, maka akan meningkatkan JOB yang berarti MS akan naik, suku bunga turun, kemudian direspon dengan investasi naik, dan Y akan naik, dan nantinya harga pun turut naik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noka Fitria Citraningrum. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat mengenai kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Jadi kebijakan moneter ini terdiri dari dua jenis kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan laju perekonomian di suatu negara dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran. Mengapa bisa berdampak terhadap pengangguran? Jadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat ini bertambah atau naik, maka masyarakat ini akan cenderung berkonsumsi, konsumsinya akan meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap produksi akan meningkat sehingga kesempatan kerja juga akan meningkat di masyarakat sehingga dapat menyebabkan pengangguran ini akan menurun. Namun di sisi lain inflasi masih akan tetap naik karena konsumsinya tadi akan naik. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Jadi kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebalikan dari kebijakan moneter ekspansif yang mana di sini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan tujuan mengurangi tingkat inflasi. Mengapa? Karena ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat ini menurun, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan berkurang sehingga inflasi juga dapat menurun. Namun di sisi lain pengangguran akan meningkat karena konsumsinya yang turun, maka produksi juga akan turun sehingga lapangan pekerjaan juga menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.